Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menuntaskan materi bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bahasan kali ini adalah mengenai bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan menganalisis pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian akhirnya kita akan mendapatkan atau kita akan dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya adalah agar kita kembali menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Nah, saya sangat percaya nih dengan kalian semua, kalian pasti hafal bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, jika belum, silakan kalian hafal. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi Indonesia sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Hukum di bawahnya ini apa? Ketetapan MPR, undang-undang, kemudian keputusan presiden, dan lain-lain. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bagaimana makna di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Alinea pertama adalah pernyataan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Kemudian makna kedua, tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan. Makna alinea ketiga adalah pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan. Kemudian makna alinea keempat adalah adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, landasan dasar negara yaitu Pancasila. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini dinamakan pokok pikiran persatuan. Kemudian pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dinamakan pokok pikiran keadilan sosial. Selanjutnya adalah pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini dinamakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Selanjutnya adalah pokok pikiran terakhir, yaitu pokok pikiran keempat. Yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
dan ini dinamakan pokok pikiran ketuhanan. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang barusan ini saya sebutkan adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan cita-cita hukum, yaitu reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis, written constitution, maupun tidak tertulis, no written constitution atau unwritten constitution. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya adalah karena kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi ya. Pokok-pokok pikiran ini dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita sangat tahu di alinea keempat di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Pengaturan hukumnya ada dalam ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1978 dan TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1983 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk oleh MPR hasil pemilu yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu menjalankan segala ketentuan hukum serta ketentuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki etika yang baik, mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam berbagai kehidupan, sikap yang konstitusional, sikap sadar dan rasional, bersikap sportif, kemudian serta membela negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.